Dengar nggak? Aku tuh bawa kaleng-kaleng bekas kayak cola-cola bekas, botol-botol minuman mineral atau soda. Nah nanti si kaleng sama botol bekas ini bakalan aku tuker atau aku jual ke toko yang ada mesin buat penukaran botol dan kaleng bekas. Nah sekarang tuh hari Minggu, suasananya calming, terus tuh enak deh pokoknya. Tapi emang sih biasanya di Belanda mau hari apapun juga tetap sepi kayak gini gitu. Cuman yang membedakan kalau misalnya pagi-pagi jam berangkat anak sekolah atau orang-orang pada ke kantor, ya udah pastilah ya jalanan kayak sibuk gitu, banyak yang lewat, entah itu mobil, entah itu sepeda dan kendaraan seperti tram. Nah kalau Minggu kayak gini sepi. Kalau misalkan ya di weekday ya paling kalau rush hour sama orang jam pulang kantor sama anak-anak pulang sekolah, kayaknya di mana-mana sama aja ya. Kalau lagi rush hour itu rame gitu, padat. Nah kalau misalkan di jam-jam kerja justru sama kayak gini. Jadi kayak mau weekday mau weekend sama aja sepi gitu, tenang. Atau mungkin memang aku tinggal di kawasan yang tenang. Kalau misalkan aku tinggal di dekat pasar tradisional, kan di Belanda juga ada ya pasar tradisional, ya sama ramai juga. Nah di sini lingkungannya tuh tenang. Aku tuh bukan sengaja mau ke supermarket nukerin botol-botol kaleng-kaleng bekas ya, bukan. Aku tuh ke supermarket emang beneran mau grocery, and I will buy some like tisu toilet, cake and roll, tisu apa ya? Kalau ngomong campur-campur tuh susah gitu. Terus kalau kalian misalkan lihat kalau aku ngomong kayak orang ngap, itu tuh aku tuh di otak aku tuh mikir, ini aku ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Belanda, atau bahasa Sunda gitu. Jadi dimaklum aja ya, karena otak aku ngeloding. Ya jadi aku mau beli cake and roll itu tisu tapi buat di dapur, ada toilet tisu toilet, sama beberapa sabun lah ya, sama sabun cuci tangan dan lain-lain. Terus aku tuh mau nunjukin ke kalian kalau misalkan mau beli sabun-sabun tuh ada supermarket yang khusus buat jual-jual sabun atau kebutuhan rumah. Itu tuh harganya agak miring gitu. Nah sekarang kita udah nyampe di Winkelcentrum atau tempat pusat perbelanjaan. Nanti aku bakal ajak kalian ke Action. Nah, Action ini adalah toko yang dimana menjual alat-alat rumah tangga yang harganya miring dibandingkan toko yang lain. Nah sebelum itu aku mau ngajakin kalian ke Kruidvat, yang dimana Kruidvat itu tempat jualan kayak sampo, alat-alat kebersihan juga, cuman harganya itu di atas Action. Nah di sini aku pergi ke section aksesoris, dimana kalau misalnya orang Belanda tuh jarang gengs pakai emas, mereka tuh pakai aksesoris imitasi. Nah di sini bahan-bahannya tuh kayak stainless gitu ya, jadi harganya lebih terjangkau. Tapi kalau kalian mau beli yang perak juga
juga ada, jadi nggak cepat luntur gitu. Cuman harganya di atas yang stainless ya. Nah jadi di sini tuh macem-macem, banyak banget variannya gitu kan bentuknya, dan ada bermacam pasangan ya, karena ya dijualnya kayak gitu, jadi tiap hari bisa ganti-ganti. Nah setelah itu aku ke bagian section permen-permenan. Jadi for your info nih gengs, kalau di Belanda itu kalian bisa beli permen secara kiloan, ada gummy juga, ada ya macam-macam lah ya, permen rasa buah yang lain-lain juga ada yang berwarna-warna. Jadi kalian bisa ambil sesuka hati kalian dan tinggal ditimbang aja. Oke, lanjut ke section persabunan. Aku di sini beli hand wash. Belinya tuh yang 1 liter biar lebih ekonomis, harganya sekitar 20 ribuan. Aku juga beli tisu. Nah, tisu ini satu kotaknya tuh 20 ribu ya. Terus aku juga beli Onstoppen yang warna oranye itu. Onstoppen itu buat perlancaran pipa buat yang di wastafel gitu. Jadi biar pipanya tuh yang kalau ada minyak-minyak, ada kayak bekas ampas kopi, jadi biar luntur gitu, nggak bikin pipanya mampet. Nah di sini aku bayar karena kebetulan ada kasir, jadi aku mau pakai receh-receh aku nih biar nggak ngeberatin dompet. Jadi kasirnya di sini udah nggak megang uang lagi ya, jadi kita tinggal masukin ke mesin otomatisnya gitu. Terus kalau misalkan ada bagian koin sama ada bagian uang lembar gitu, jadi kayak pakai ATM gitu ya. Ini aku belanja habis sekitar 6 atau 7 euro. 3 item itu berarti sekitar harganya tuh 80 atau 70 ribuan. Nah sebelum ke action juga aku pergi ke Lidl. Nah for your info juga nih gengs, kalau Lidl ini perusahaan atau supermarket Jerman yang berlokasi di Jerman tapi ada juga di Belanda. Nah Lidl ini harganya tuh relatif miring juga ya, relatif murah dibandingkan kayak Albert Heijn atau Dirk van den Broek atau Jumbo. Nah Lidl ini harganya lebih miring, lebih murah juga. Cuman ya terbatas juga ya kayak varian ininya. Cuman lumayan lengkap lah buat aku gitu. Di sini aku beli buah tin. Buah tin ini one of my favorite, the fruit. Enak juga nih karena banyak khasiatnya ya. Terus aku juga pergi ke section bakery and pastry. Di sini tuh ada macam-macam gengs, ada croissant, ada apa lagi nih? Ada aneka pastry ya. Nah, croissant ini aku pilih yang room butter karena lebih lembut, lebih wangi. Jadi aku tuh kayak beli 2 atau beli 3 gitu sekaligus. Nah biar bisa besoknya dipakai buat sarapan, tinggal dimasukin ke air fryer aja, nanti balik jadi crunchy dan garing gitu, dan anget juga. Nah kalau misalkan kalian beli roti-roti di Belanda itu ya, kandungan gandumnya itu lebih bagus, terus ada biji-bijian juga, jadi nggak bikin kalian sembelit. Terus bermacam-macam gitu variannya, ada yang pakai kismis, ada yang pakai jagung, ada yang ekstra gandum, ada juga kayak Portugese tart atau egg tart gitu ya. Nah itu one of my favorite juga. Jadi kalau misalnya aku ke Lidl, aku beli nih Portugese egg tartnya, satunya tuh sekitar 17.000 atau 16 ribuan gitu ya. Lumayan nih, manis-manis gitu, pastry buat dessert. Kalau croissant yang tadi tuh harganya sekitar 40 sen, atau kalau kita rupiahin sekitar satunya tuh 6 sampai 7 ribuan gitu ya. Nah di sini one of my favorite again, hazelnut nougat broodje. Nah kalau broodje itu dalam bahasa Belanda, kalau bahasa Indonesianya tuh broodje itu roti. Ini enak banget sih, dalamnya tuh kayak ada Nutella dan luarnya tuh crunchy almond gitu. Nah aku kan mau nukerin kaleng-kaleng bekas, ternyata mesinnya defect alias lagi dalam perbaikan atau nggak jalan gitu deh. Tapi kayaknya bukan rusak, tapi nggak tahu ya. Padahal aku tuh udah bawa loh dari rumah, banyak banget nih seplastik IKEA isinya kaleng bekas semua. Ya aku pergi ke section aneka coklat. Aku tuh kalau misalkan mau kirim nih ke family aku ya, coklatnya tuh aku beli di Lidl karena selain harganya lebih miring, variannya juga lebih banyak gitu. Dan ya
menurutku lebih komplit juga. Nah terus aku tinggal bayar, cuman di sini self scan, cuman disediain juga kok kalau misalkan kalian bawanya uang cash gitu, jadi kalian tinggal ke bagian kasir yang ada kasirnya gitu. Cuman di sini aku prefer bayar pakai debit ya biar lebih cepat aja lah gitu saat serve gitu. Di sini kan self service ya, jadi ya cepet banget lah. Aku mulai transaksi, aku tadi tuh belanja kayak brooche, belanja pisang, buah tin. Jadi di sini tuh udah datanya udah ada ya, jadi tinggal touch screen aja, pilih-pilih aja. Setelah itu bayar deh. Oke, udah beres nih transaksinya di Lidl. Aku tuh penasaran gengs, kenapa mesin penukar kaleng bekas itu defect di Lidl. Jadi aku mampirlah ke Albert Heijn. Mudah-mudahan mesin yang di Albert Heijn itu lancar jaya. Sekaligus aku juga harus beli minum, karena tadi di Lidl aku kelupaan beli minum. Dan at the end ternyata mesin yang di Albert Heijn juga defect atau tidak berfungsi juga. Ya, otomatis aku bawa kembali nih kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas ini. Dan karena aku bawanya banyak ya, jadi lumayan berat juga, but it's okay, anggap aja aku lagi exercise. So aku udah masuk ke action. Nah di sini tuh kayak ada juga tuh kayak alat-alat printing gitu kan, painting gitu. Terus ada juga headset, aneka kabel gitu kan, kayak komputer, kayak equipment kayak gitu-gitu ada di sini. Ada kayak perabotan piring, kayak kontainer. Terus ada, karena ini udah mau masuk nuansa Natal ya, ternyata ada juga kayak manik-manik, ada lampu-lampu, lucu banget deh, jadi gemes ya. Terus kayak misalkan ada juga nih kayak panci-panci, penggorengan, pokoknya di sini komplit loh. Ada juga buat alat-alat elektronik di dapur ya, kayak pemanggang roti, ada termos listrik, ada kursi juga, tempat sampah. Pokoknya ini di sini tuh komplit. Dan biasanya anak mahasiswa atau student belanjanya tuh pasti ke action buat kebutuhan mereka di kos gitu. Kalau misalkan ke IKEA itu buat yang kayak ada juga sih yang beli di IKEA, cuman kalau misalkan lebih ke ekonomis itu perginya ke action. Beberapa orang tuh ya lebih milih yang ya udah ya mungkin buat student kan cuman 2 atau 3 tahun ini, jadi ya nggak bagus-bagus amat juga, masih oke. Tapi bukan yang nggak bagus tuh kayak kualitasnya jelek, nggak kok, bagus. Meskipun action itu there's company yang datang dari China, cuman kalau udah masuk ke Eropa berarti udah bagus aja sih gengs, kata aku. Jadi di sini ada sabun-sabun ya, kayak toilet Rainer atau sabun buat di toilet, ada juga buat pembersih kaca. Pokoknya macam-macam deh di sini, komplit ya. Tadi juga kalian bisa lihat kan, ada permen, ada juga lapel, alat kebersihan, ada juga snack-snack di sini juga ya dijual gitu. Alat-alat buat party atau ulang tahun ada gengs di sini, jangan khawatir. Oke. Capek banget abis belanja sabun-sabunan. Jadi istirahat duduk dulu deh di taman-taman. Lepas dulu sepatu. Oke. Lepas dulu sepatu dan apa? Jadi aku beli ini nih, roti. Ini roti kesayangan. Dan aku juga beli ini nih. Tapi ini tuh belanjaan aku, kayak tisu toilet, tisu buat di dapur. Aku beli cola, kelihatan nggak gengs? Kelihatan ya. Beli cola. Aku juga beli mogu-mogu, tapi nggak mungkin dua-duanya minum ya. Jadi aku pilih mogu-mogu aja, dan cola-colanya aku pilih yang di rumah aja.
Oke, kita minum dulu guys. Aus, mogu-mogu rasa strawberry. Tapi kalau ada pacar, pasti kayak, tolong dong bukain. Tapi kalau sendiri dengan mudahnya, tinggal buka aja. Oh, kita minum. Segar enak. Aku waktu di Indo juga sering makan ini, sering beli ini mogu-mogu. Kalau dulu harganya masih di sekitaran 6-7 ribu. Kalau sekarang mogu-mogu berapa sih? Aku nggak tahu deh. Kalau di sini tuh sekitar berapa ya tadi aku beli ya? Sekitar 15 ribu, 16 ribuan lah. Ya, 17 ribu. Jadi hampir 2 sampai 2,5 kali lipat harganya dari yang dulu. Nih, aku mau buatin dulu ya. Nih, buatin ini yang ada di Al-Quran kan. Aku suka sih ini buatin. Pertama waktu itu aku pernah makan ya, waktu di tahun yang lalu aku beli, dan rasanya manis, empuk, terus bisa dimakan sama kulit yang ada di luarnya ini. Daun besar gitu. Tadi aku beli 2 gengs, satunya buat ntar aja. Enak. Si bijinya tuh kayak nyakap gitu kalau begini. Bijinya tuh kayak crunchy. Tapi ini saya belum terlalu matang deh. Ada manisnya, cuman kayak ada sepet-sepet gitu. Juga aku nggak, karena ini belum terlalu matang ya, jadi aku nggak makan sama kulit ini karena belum terlalu matang, jadi kayak ada rasa sepet-sepet gitu. Masih ada setengahnya sih. It's not good. Wow.